kami dari keluarga sederhana. Perjalanan kami dari Ambon ke sini, kami hanya mengharapkan uluran tangan dari para mahasiswa yang menggalangkan dana buat anak saya Pak Kurido sampai kami bisa tiba di kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Veronica, Ketua Umum Lembaga Cinta Kasih Makassar. Ayo kita dukung channel YouTube-nya Peduli Duafa dengan cara like, komen, dan subscribe. Sukses! Saya Bahyaki. Nama kakak saya yang sakit itu adalah Muhammad Nur. Kami di sini sudah 2 bulan di Rumah Sakit Wahidin. Kami datang sini berobat dikarenakan Rumah Sakit Luhut Timur sudah tidak mampu menanganinya. Sesampai di Wahidin sini ternyata penyakitnya komplikasi. Penyakitnya itu kanker, sudah menyebar di mana-mana ke dalam tubuhnya, kaki sudah melepuh, bengkak. Perkenalkan, nama saya Ibu Erni, anak saya 3. Anak ketiga saya sakit neuroblastoma. Awal mulanya itu pertama dia cuma demam biasa, demamnya 1 minggu, terus kita bawa ke puskesmas. Saya dari Sulawesi Tenggara. Ke puskesmas bilangnya dokter di sana anak saya sakitnya masuk angin, bilangnya digosok saja pakai minyak gosok, tidak lama katanya turun itu tubuhnya. Setelah pulang dari puskesmas, malamnya kita gosokkan minyak gosok, 4 hari kemudian nggak turun gembungnya, malah makin membesar. Dan saya kembali lagi ke puskesmas, bilang dokter di sana dirujuk saja ke rumah sakit umum supaya di rongseng, ditahu apa yang di dalam perutnya. Setelah itu saya udah ke rumah sakit dulu, saya ke dokter praktek. Tiba di sana dokter praktek udah bisa pegang perutnya karena besar. Bilangnya dokter langsung saja ke rumah sakit tuh, katanya anaknya mungkin katanya pembengkakan hati. Setelah saya ke dokter praktek, saya langsung ke rumah sakit. Tiba di sana keluhannya Ade Aidan demam dengan tidak lancar BAB. Setelah itu dokter bilangnya di rongseng saja, Bu, katanya. Kita langsung pulang dan dikasih obat pelancar BAB dengan penurun demam. Setelah itu besok kita kembali ke rumah sakit dan dokter bilang di sana hasil pemeriksaannya katanya pembengkakan hati yang mengakibatkan penyempitan usus. Setelah itu adik kata dirujuk di Seluang, di Bau-Bau, tapi karena kendala biaya, adik itu di rumah itu sekitar 2 bulan. Tahan sakitnya sekitar 2 bulan di rumah. Setelah ada keputusan dari keluarga, namanya adik mau dirujuk. Setelah itu ada biaya tertentu dari keluarga sama teman-teman, akhirnya ada dirujuk dibatalkan dulu ke Seluang, langsung di Batramas. Setelah di Batramas, bilangnya dokter dia di sana ada pembengkakan hati dan dia akan dirujuk di Wahidin, Makassar. Setelah itu besoknya kita langsung berangkat dari Batramas langsung ke Makassar dan masuk pemeriksaan di sini.
Katanya ada kena tumor perut di sebelah kanan. Di Makassar sudah berapa lama? Di dalam rumah sakit sudah 3 bulan. Ibu dari satu anak, nama anak saya Insira Kania. Insira Kania punya penyakit atresia biliar yang didapat dari umur 1,5 bulan. Awalnya dia muka dan mata menguning. Setelah itu saya cuma jemur selama 2 minggu, tidak perubahan. Saya bawa ke dokter. Dibilang dokter itu termasuk kuning yang tidak normal. Jadi dirujuklah ke dokter bedah yang di Makassar. Setelah itu saya bawa kemari, saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Suami kerjanya apa, Bu? Suami saya kerja di penjaga klinik kesehatan di Palu. Di Makassar sejak kapan, Bu? Sudah 3 minggu lebih. Terus diagnosa dokter apa? Diagnosa dokter kolestatis menjuru ke Asteria biliar. Apa tuh? Penyempitan saluran empedu. Artinya itu penyakit. Dan dia muka dengan matanya menguning, perutnya membesar. Terus tindak Obat atresia biliar kata dokter itu cuman tindakan, yaitu operasi. Tidak ada obat-obatan, cuman operasi tindakan. sudah dioperasi? Belum, masih dia dulu perkembangannya kalau bilirubinnya rendah tidak dioperasi, tapi kalau seminggu ini bilirubinnya tinggi dia bakal dioperasi dekat-dekatnya. Kalau misalkan jadi dioperasi kapan? Dilihat lagi dari kesepakatannya dokter dokter bedah, kalau bagaimananya HB-nya cukup, hasil darahnya cukup untuk memungkinkan operasi, secepatnya dioperasi. Soalnya kalau tidak dioperasi itu bakalan tambah membesar perutnya dengan kuning seluruh badan. Keluhannya selama ini apa, Bu? Keluhannya awalnya itu kuning, perutnya membengkak, itu saja. Kenalkan, nama saya Rini, saya tinggal di Perintis Kemerdekaan 18. Anak saya 4. Yang pertama dia ini Rehan, penyakit lupus. Awalnya dia mual, muntah, demam. Sudah hampir 1 bulan saya simpan di rumah karena tidak ada biaya untuk ke rumah sakit. Setelah saya dapat pinjaman, saya langsung bawa ke rumah sakit Unhas. Di rumah sakit Unhas, saya masuk di UGD, berapa menit kemudian langsung dikirim ke ICU. Di ICU sekitar 3 minggu lebih. Bu, kemarin sempat pinjam buat ke rumah sakit. Berapa memang kita pinjam? 1,5 juta Untuk ke rumah sakit itu, Bu? Iya, persiapan. Jadi kemarin itu tidak kita bawa anak tak ke rumah sakit gara-gara tidak ada uang. Iya. Kerjanya suami tak apa? Buruh bangunan. Baru pas itu hari tidak ada pekerjaan. Selesai lagi di kosong pekerjaan tahun lalu. Di rumah sakit ini, Bu, sudah berapa lama, Miki? Dari bulan 10. Saya kan masuk di Unhas bulan 10, 11. Tapi masalah ginjalnya jadi dirujuk ke Wahidin bulan 12 sampai bulan 3. Di kemo, tapi tidak masuk lagi, baru Pak lagi masuk karena tidak ada lagi uangku. Biasa beli ke obat, mana anak mau makan, mana saya mau beli air minum, mana lagi resep dikasih. Jadi waktu baru-baru ini ada lagi uang pegang, jadi masuk lagi anak ke rumah sakit ini waktu bulan 10.
Raihan sekolah Bu? Sekolah Kelas berapa? kelas 3 SMP. SMP. Yang kedua? Meninggal. Ini yang bungsu. Oh jadi yang hidup 2 orang? Sisa 2. Yang pertama dengan yang bungsu. Nama saya Ira Sarasila. Nama anak saya Papurido Santoso. Saya berasal dari kota Ambon. Anak saya mengalami kanker mata. Di sini yang dikatakan oleh dokter adalah retinoblastoma stadium 4. Kami dari keluarga sederhana. Perjalanan kami dari Ambon ke sini, kami hanya mengharapkan uluran tangan dari para mahasiswa yang menggalangkan dana buat anak saya Pak Kurido sampai kami bisa tiba di kota Makassar. Kami dari desa yang sangat terpencil. Kami harus melalui kapal laut menyeberang ke Pulau Ambon. Saya dengan suami ke kota Ambon pada bulan 1 tahun 2020. Di situ kami ke kota Paso di dokter ahli mata. Dia mengatakan bahwa anak saya mengalami kanker mata retinoblastoma dan harus dirujuk ke kota Makassar. Kami ambil kesimpulan bahwa kita akan pulang ke rumah untuk bicara mengenai biaya dan kumpul keluarga. Setelah pulang ke rumah, kita berunding-berunding, kita sebagai orang kekurangan. Jadi lambat laun sampai anak saya tidak bisa diberangkatkan ke kota Makassar. Setelah hari Lebaran, anak saya sakitnya makin tambah parah. Lalu ada seorang mahasiswa mengunggah foto anak saya di Facebook, lalu mereka menggalangkan dana buat anak saya sehingga kami bisa berangkat ke kota Makassar. Kami bertiga dari Pulau Ambon ke sini naik pesawat, orang 3 semua 5.070.000. Waktu itu transportasi lautan belum bisa dijangkau, masalah COVID ini Pak. Di Makassar sudah berapa lama Bu? Sudah 1 bulan Pak. Terus anaknya ada berapa Bu? Kalau anak saya 2 bersaudara. Yang sakit ini anak keberapa? Kedua Pak. Anak kedua. Suami kerjanya apa Bu? Suami saya sebagai nelayan, Kalau ibu? ibu rumah tangga. Gejala itu dari umur 3 tahun, tapi kita tidak tahu bahwa itu gejala kanker. Akhirnya pada tahun 2020 bulan 1 kita bawakan ke Ambon. Ternyata dokter di Ambon katakan anak saya Papurido Santoso mengalami kanker mata. Assalamualaikum. Bu, ini ada titipan dari PBP Harapan buat adik Fakur 500.000. Bisa kita buka dulu isinya. Hitung Ki beda. Cukup di 500. Assalamualaikum. Bu, ini ada titipan dari PBP Harapan 500.000 buat adik Raihan. Buka Ki dulu isinya. Bu Dek. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Bu, ini ada titipan 500.000 dari PPPD Harapan buat adik Aidan. Bisa kita buka dulu isinya.
500 Dek. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Bu, ini ada titipan dari PPPD Harapan 500.000 buat adik Insyirah. Bisa kita buka dulu sih. Assalamualaikum Pak, ini ada titipan 500.000 dari PPPD Harapan. Bisa kita buka dulu isinya Pak, kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, 500 Pak. 500 Pak. Semoga bermanfaat. Amin. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa